Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan di minggu yang kedua ini kita sudah melaksanakan ibadah yang sudah kita nantikan selama 3 bulan. Dan hari ini adalah waktu yang kedua, minggu pertama dari bulan Juli. Itu artinya Bapak Ibu, kita tinggal menjalankan 5 bulan lagi, maka berakhirlah 2020 ini. Dan itu tandanya berarti semakin dekat kedatangan Tuhan. Kita akan melihat dan kita akan mendengar seri khotbah tentang perjalanan di padang gurun. Karena saya melihat minggu lalu khotbah terakhir di minggu keempat bulan Juni, bahwa kita bicara tentang kebesaran Tuhan. Apanya kebesaran Tuhan? Karena Tuhan, Dia membuat rancangannya dalam hidup kita, rancangan yang terbaik. Makanya yang itu saya melihat persis dan perlu kita melihat bahwa perjalanan kita ini akan kita tuntaskan. Maka saya berharap supaya kita dapat mengerti kita ada di dalam jalur panggilan Tuhan yang benar. Nah, kita akan membaca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita mulai. Saya ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara bersama yang mengarahkan Claudia akan membaca ayat yang genap. Saya akan membacakan Keluaran pasal 3 ayat yang 1 sampai 10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali seketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Jadi sekarang, kata Tuhan apa? Jadi sekarang pergilah kepada Firaun bahwa aku akan melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir.
Nah, perhatikan, kenapa pentingnya perjalanan kita ini untuk masuk dalam kerajaannya harus melewati padang gurun. Perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Kita perhatikan tadi ayat yang ke-10, baca lagi 2-3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi yang dipentingkan di sini adalah siapa? Umatku. Dan Tuhan memang memilih Musa supaya dia yang dapat memimpin. Untuk apa? Karena di dalam cerita Tuhan ini sudah membuat perencanaan yang luar biasa yang kemarin kita belajar. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang maha dahsyat. Kenapa maha dahsyat? Coba saudara perhatikan. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-13 dan 14 dari Kejadian pasal 15. Kita baca aja bersama-sama. Kejadian 15 ayat 13-14. Baca sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara tahu ini bedanya untuk sampai digenapi itu kurang lebih 450 tahun. 400 bahkan hampir 500 tahun. Kok bisa begitu? Tuhan nubuatkan sebelum Israel masuk tanah Mesir. Sudah Tuhan nubuatkan bahwa mereka nanti akan apa? Mereka nanti akan keluar. Mereka di tanah Mesir itu akan diperbudak 400 tahun lamanya. 400 tahun. Saudara lihat. Dan mereka dijanjikan akan keluar. Dan Tuhan berjanji apa? Ayat yang ke-16, tolong dibaca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Iya. Jadi semua yang Tuhan nubuatkan itu harus terjadi karena itu rancangan Tuhan. Dan kenapa saya arahkan ini? Karena memang ada kata-kata itu. Turunan yang keempat akan kembali ke Israel. Ke tanah ini. Ke tanah Kanaan. Apa tanah Kanaan? Tanah perjanjian. Keturunan keempat. Nah kalau kita tahu dari Abraham, anaknya siapa? Ishak. Untuk masuk ke tanah perjanjian harus keturunan keempat. Mulai dari hitung dari mana? Mulai Yakub pergi. Yakub pergi membawa keluarganya kurang lebih 70 orang. Yakub memperanak siapa? Lewi. Lewi memperanak Kehat. Kehat memperanakkan Amran. Dan yang membawa ke Israel itu adalah generasi keempat. Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita itu rancangan yang terbaik. Dan kalau kita mau terus belajar dari firman Tuhan ini, maka Tuhan akan genapi satu-satu dengan caranya Tuhan. Perhatikan, maka muncul yang tadi kita sudah baca, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca ulang. Kejadian pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata apa? Jadi, 2-3. Jadi, sekarang pergilah,
Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar Mesir. dari Mesir. Siapa? Generasi keempat. Nah, ini yang kita perlu belajar ya. Untuk mendapatkan suara panggilan supaya generasi keempat ini cocok dengan firman Tuhan, maka harus ini. Untuk mendapatkan suara panggilan Tuhan berkaitan dengan keluarnya Israel dari Mesir, maka Musa harus melewati padang gurun. Jadi saya tuh belajar ini pelan-pelan, saya kaget loh Tuhan. Kok bisa begitulah cara Tuhan. Engkau menentukan, berkata kepada Abraham, kamu nanti akan diperbudak di tanah di mana bukan tanahmu, bukan bangsamu. Tuhan membuat perencanaan begitu rapi. Dan ini sudah saya katakan minggu yang lalu bahwa apa? Perjalanan umat Israel itu adalah lambang, contoh dari sebuah perjalanan gereja Tuhan. Kenapa harus melewati padang gurun? Nah, ini yang kita perlu belajar. Perhatikan, minggu lalu kita belajar apa? Kalau kita melewati padang gurun. Nah, tapi belajar dulu ini. Ayat dasarnya. Pasal 3 ayat 1 Keluaran. Baca sama-sama. 2, 3. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Terus ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, sampai ke gunung Horeb. Apa itu? Musa ini katanya apa? Ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Biasa. Dan dia mengembalakan kambing domba itu bukan setahun, 2 tahun. Tapi berapa tahun? 40 tahun. Dia mengembalakan kambing domba itu 40 tahun. Jadi 40 tahun ini dia baru sekali ini. Saya kasih tanda ini. Sekali. Ini penting Bapak Ibu. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Lah kenapa kok selama 40 tahun itu baru sekali? Rancangan Tuhan itu indah. Supaya apa? Dia melewati padang gurun. Dia menyeberangi padang gurun. Untuk apa? Untuk datang sampai ke gunung Tuhan. Untuk apa ke gunung Tuhan? Supaya dia melihat mujizat, dia melihat hal-hal yang indah. Karena Tuhan akan menyatakan diri bahwa dia akan melepaskan bangsa Israel. Nah, perhatikan, untuk sampai ke gunung Allah Musa harus apa? Menyeberang, melewati padang gurun. Pertanyaannya seperti minggu lalu, kenapa harus lewat padang gurun? Masih ingat minggu lalu ada 2 hal. Kenapa kita harus lewati padang gurun? Halo? Minggu lalu buka catatan. Yang pertama supaya apa? Supaya tidak kembali ke Mesir. Mesir itu apa? Dunia. Yang kedua, agar rendahkan hati dan taat kepada perintah Tuhan. Catat, buka lagi khotbah minggu lalu. Kenapa ini menjadi penting? Untuk masuk tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan, untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal, syarat mutlak ini tidak boleh tidak, harus. Perhatikan kata-kata saya tadi. Untuk masuk tanah perjanjian, kerajaan sorga yang kekal, 3 hal ini harus menjadi catatan mutlak. Apa itu? Yang pertama, tidak kembali hidup duniawi. Hidup duniawi itu apa? Yang kemarin kita baca, Kolose pasal 3. Masih ingat ya? Jadi bukan lagi meninggalkan, tidak kembali, tapi harus matikan. Hidupan duniawi harus mati. Kenapa? Karena keduniawian inilah yang akan menghambat perjalanan iman kita masuk
padang gurun untuk masuk menyeberang tanah Kanaan. Hidup harus rendah hati dan taat pada perintah Tuhan. Nah, kalau 3 hal ini bisa terjadi, maka Tuhan menjamin yang pertama, Allah menyatakan dirinya. Baca lagi Keluaran pasal 3 ayat 6 dengan keras suaranya, dibantu, silakan. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Iya, perhatikan, Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa dan dia berkata apa? Aku adalah Allah ayahmu. Siapa Allah ayah dari Musa? Amram. Jadi Amram ini adalah orang yang sangat setia. Sehingga Allah mengidentifikasikan dirinya, aku adalah Allah ayahmu. Berarti bapak dari Musa adalah ayah yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya tergenapi firman Tuhan. Baru dilanjutkan. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ketika Musa mendengar itu firman Tuhan katakan apa? Maka takutlah Musa untuk memandang Allah. Prinsip, ini prinsip hidup. Prinsip dari Allah. Kalau Allah mau menyatakan dirinya kepada manusia, itu pasti akan terjadi sesuatu. Keluaran pasal 6 ayat 2, tolong dibaca. Keluaran pasal 6 ayat yang kedua. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Iya, ayat yang ke-6 ini menjadi penting untuk kita belajar. Kenapa? Karena Tuhan, ayat yang ke-5, maksudnya ayat ke-5, tolong dibaca lagi ayat yang ke-5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Iya. Jadi kalau Tuhan menyatakan dirinya, itu artinya Tuhan mau membebaskan, mau melepaskan, dan mau menebus. Ini kalau Tuhan menyatakan diri berarti ada sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu. Makanya kenapa Musa waktu dia menyeberang untuk masuk ke padang gurun, maka Tuhan menyatakan dirinya. Kalau mau masuk padang gurun, kenapa kita harus merendahkan hati? Supaya kita taat kepada perintah Tuhan. Supaya kita takut akan Tuhan. Makanya Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menebus. Tujuannya apa? Agar Israel bisa masuk dalam tanah perjanjian tanpa dilepaskan, tanpa ditebus, tanpa dibebaskan, tidak akan pernah mungkin Israel bisa masuk tanah perjanjian. Seperti yang kita alami sekarang ini. Kita sudah mengalami pembebasan, kita sudah mengalami kelepasan, kita sudah ditebus. Itu artinya saudara jangan sampai kembali ke hidup duniawi. Karena tidak akan mungkin masuk tanah perjanjian. Tidak akan mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau kita kembali. Makanya Tuhan bilang supaya tidak kembali, matikan hidup duniawi kita. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Dibacakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Jadi kalau Tuhan menyatakan dirinya, yang pertama untuk apa? Membebaskan, melepaskan, menebus. Tetapi Tuhan tidak berhenti di sana. Kalau Dia menyatakan diri, firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, Dia akan membuat kita berubah. Apa itu? Menjadikan kita serupa dengan gambar Dia. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan melewatkan kita di padang gurun bukan untuk menyiksa kita. Kalau Tuhan melewatkan kita di padang gurun bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi untuk membuat kita diproses menjadi serupa dengan gambar anaknya. Syaratnya apa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Tolong dibaca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8. Bagaimana supaya kita bisa tetap dan kita akan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Iya, tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal dalam Kristus sudah pasti dia apa? Membuang kehidupan duniawi. Tidak mungkin dua-dua bisa berjalan bersama, tidak mungkin. Kita harus melepaskan salah satu, baru satunya bisa hidup. Kalau kita melepaskan hidup duniawi, maka kita bisa tinggal dalam Kristus. Kita bisa tinggal dalam Kristus kalau kita melepaskan hidup duniawi. Tidak mungkin orang hidup dalam Kristus, tapi hidup duniawi itu orang mungkin. Tidak mungkin orang hidup dalam Kristus, tapi masih duniawi. Itu tidak mungkin. Makanya syarat utama mau menjadi seperti Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, tolong dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iya, kalau Tuhan menyatakan dirinya, maka Tuhan akan bertindak tegas. Kita nanti lihat bahwa kenapa Tuhan bertindak tegas kepada Firaun. Karena tidak percaya dan angkuh. Jadi orang-orang yang angkuh, kalau Tuhan menyatakan dirinya, maka Tuhan akan membinasakan. Yang paling sombong di dunia ini sebelum dunia ada adalah iblis. Dia sombongkan diri. Makanya Tuhan apa? Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, kalau kita merendahkan diri, kita lewat padang gurun, berarti kita merendahkan hati, kata Tuhan. Merendahkan diri, maka Tuhan akan membinasakan apa? Perbuatan iblis. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa kita harus dilewatkan padang gurun? Supaya apa? Allah menyatakan kehendaknya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, tolong dibacakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Iya, Allah menyatakan kehendaknya dengan apa? Memberikan perhatian. Kenapa Tuhan memberikan perhatian? Karena Dia mendengar ada seruan. Orang-orang Israel tertindas. Mereka mau supaya ditolong Tuhan. Kita pun demikian. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau tertindas oleh kuasa kegelapan. Kita minta Tuhan, aku mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hidup terus di dalam dosa. Maka lihat yang pertama, Tuhan berkata apa? Aku telah memperhatikan. Jadi kalau sampai Tuhan yang memperhatikan kita,
Paulus berkata, kalau Tuhan ada bersama kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan memperhatikan kita sampai rambut di kepala kita pun Tuhan perhatikan. Tuhan tidak pernah mengizinkan ada satu rambut pun jatuh. Itu artinya perhatian Tuhan. Semua kita di sini, kalau engkau mau berjalan melewati padang gurun, itu bukan berarti kita hidup di dalam duniawi, tapi kita mau melewati seberang, tinggalkan dunia, lewati prosesnya Tuhan, supaya Tuhan dapat membebaskan kita, memperhatikan kita, mendengar seruan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi penderitaan kita. Bapak Ibu, semua kita punya masalah, semua kita punya persoalan. Apapun persoalan kita, berseru kepada Tuhan. Ada sebuah lagu yang berkata begini, berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya, dia akan selalu, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa, sejauh kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau dia menyatakan diri, kehendaknya akan terjadi. Saudara, dia tahu apa yang menjadi penderitaan saudara. Tidak usah lapor-lapor kepada orang, lapor kepada Tuhan dengan seruan, Tuhan, aku menderita. Saya kalau sudah tertekan dalam soal yang lain, misalnya sakit penyakit, aduh Tuhan kok kayak gini ya. Aku tidak bilang sama istri ya, pokoknya teriak aja Tuhan. Aku tetap bersyukur. Mau sakit kayak apapun, aku mau tetap bersyukur. Jadi ya sudah aman-aman saja. Kalau orang tanya, sehat Pak? Sehat. Kenapa? Bersyukur, berseru hanya kepada Tuhan. Tidak usah bilang-bilang orang. Yang kedua, perhatikan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Tolong dibaca. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Iya, aku telah turun untuk apa? Supaya menuntun mereka keluar dari satu negeri ke satu negeri yang baik dan luas. Penuh susu dan madu, itu artinya kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan yang penuh dengan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera. Ngeri kalau saudara tahu kehendak Tuhan ini, ikuti. Jangan sampai kita gagal. Bapak Ibu, kita terlalu sengsara di dunia ini. Tapi sengsara kita itu kata Daud paling 70 tahun. 80 kuat, setelah itu kita akan terima suatu negeri yang baik, luas, yang penuh berlimpah susu dan madunya. Itu menunjukkan suatu kelimpahan berkat Tuhan yang nanti kita akan terima. Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2, tolong dibaca lagi, kita baca sama-sama dengan baik. 2, 3. Inti. Ulang. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat yang kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh tangan manusia. Ini yang Tuhan janjikan. Kita kalau sampai Tuhan memperhatikan, Tuhan turun untuk membela kita, itu artinya apa? Tuhan mau memberikan jaminannya bahwa kita akan masuk dalam sebuah kemah sejati yang bukan didirikan oleh manusia, tetapi didirikan oleh Tuhan. Suatu tempat yang aman, tentram. Itu yang dirindukan. Banyak kali kita lupa. Kenapa kita bisa lupa tempat yang sejati ini?
Karena kita tidak mau rendah hati. Kenapa kita seringkali terlupakan bahwa ada satu tempat yang sangat indah? Kenapa? Karena kita hidup masih duniawi. Tapi kalau kita hidupnya taat kepada perintah Tuhan, kita tahu sebentar lagi aku akan masuk ke sebuah kemah sejati yang bukan didirikan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, baca lagi Keluaran pasal 3 ayat 9. Keluaran pasal 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Iya, Tuhan menyatakan kehendaknya untuk apa? Memberi penjagaan. Kenapa memberi penjagaan? Karena Tuhan telah melihat anakku ini, umatku telah diobo-obo oleh iblis. Tuhan segera dia akan datang untuk menolong kita. Dan itulah yang membuat kita harus bersyukur. Kenapa Tuhan Engkau mendidik aku begini keras? Harus melewati padang gurun. Supaya Tuhan matanya tidak tidak berfokus kepada orang lain. Tapi berfokus kepada orang yang berjalan menuju tanah perjanjian. Lewat apa? Lewat tiang awan dan tiang api. Lihat Keluaran pasal 14 ayat 24. Baca lagi. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir. Why? Karena Tuhan memandang. Ketika Tuhan memandang sudah tidak punya jalan keluar. Israel sudah tidak punya jalan keluar untuk menyeberang Laut Teberau. Ke kanan tebing, ke kiri jurang, belakang ada tentara Mesir. Tuhan memandang. Waktunya harus tepat. Dan banyak kali ini terjadi dalam hidup kita. Sudah sangat terdesak kok tangan Tuhan tidak menolong. Sudah sangat terancam. Oh sudah sangat darurat. Kenapa Tuhan belum tolong-tolong? Dengar baik. Biarkanlah Tuhan memandang dan melihat. Karena ketika Tuhan melihat engkau. Itu artinya hidup kita cocok dengan Tuhan. Kalau hidup kita tidak cocok dengan Tuhan. Jangan harap Tuhan mau memandang sama kita. Sehingga kalau engkau dalam keadaan susah yang pelik. Engkau dalam keadaan terdesak dan tertekan. Tuhan bilang sudah waktunya. Aku akan menghancurkan Mesir, Firaun dengan tentaranya. Karena tentara Mesir akan datang untuk apa? Menghabisi Israel. Mereka datang dengan kekuatan yang penuh untuk menyingkirkan Israel. Tetapi Tuhan memandang. Kata firman Tuhan apa? Pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan. Makanya perjalanannya harus lewat padang gurun. Karena lewat padang gurun ada tiang awan dan tiang api. Itulah penjagaan dan penyertaan Tuhan. Tuhan kita tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga dan memberikan kita tepat waktunya. Perhatikan kata-kata ini. Baca sama-sama. Waktu Tuhan untuk umatnya selalu waktunya tepat. Ulangi. Baca sama-sama. Yang mulai ngantuk baca sing keras. 2, 3. Waktu Tuhan untuk umatnya selalu waktunya tepat. Dia tidak pernah terlambat untuk menjaga, melindungi, dan memberkati. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya. Amin. Haleluya.